Sahabat Muslim, pernahkah kamu membayangkan rasanya menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram? Di tengah lautan manusia dari berbagai negara, semua berbaris rapi menghadap satu arah, Ka'bah, kiblat umat Islam sedunia. Namun, di balik keagungan momen itu, ada tantangan besar yang sering dialami para jamaah umroh, kepadatan ekstrim, suhu panas, hingga kesulitan mencari tempat sholat. Supaya ibadahmu tetap aman dan nyaman, yuk kita bahas tips lengkap menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram, agar ibadahmu tak hanya lancar, tapi juga penuh kekhusyuan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan info penting seputar haji dan umroh dari kami. Karena di sini, setiap video bukan hanya berita, tapi panduan untuk perjalanan ibadahmu menuju Tanah Suci. Sahabat Muslim, ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram bukanlah ibadah biasa. Ini adalah pertemuan suci di rumah Allah yang menjadi pusat dunia Islam. Karena itu, persiapannya pun tak boleh dianggap remeh. Semuanya dimulai sejak malam sebelum hari Jumat. Di malam itu, jamaah dianjurkan tidur cukup dan tidak bergadang, karena keesokan harinya, tubuh akan menghadapi keramaian luar biasa di masjid. Pastikan kamu makan makanan bergizi dan banyak minum air putih, agar tubuh tidak kelelahan dan terhindar dari dehidrasi. Cuaca Mekah yang panas seringkali membuat jamaah mudah lemas jika tidak menjaga kondisi fisiknya sejak awal. Selain persiapan fisik, kesiapan batin dan niat ibadah juga sangat penting. Sebelum tidur, niatkan dalam hati bahwa kamu akan menunaikan sholat Jumat semata-mata karena Allah, bukan untuk sekedar pengalaman atau foto kenangan. Luangkan waktu membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, serta bersihkan hati dari urusan dunia. Tak kalah penting, siapkan perlengkapan pribadi seperti sandal yang mudah dilepas, air minum kecil, dan tas ringan berisi mukena atau sajadah tipis. Bila kamu bersama rombongan, pastikan sudah menyepakati titik kumpul agar tidak terpisah saat berangkat ke masjid. Dengan niat yang tulus, tubuh yang segar, dan pikiran yang tenang, kamu akan lebih mudah mencapai kekhusyuan di tengah jutaan jamaah yang datang dari segala penjuru dunia. Karena sejatinya, sholat Jumat di Masjidil Haram bukan sekedar ibadah mingguan, tapi momentum spiritual yang akan menggetarkan hatimu seumur hidup. Sahabat Muslim, salah satu kunci utama agar sholat Jumat di Masjidil Haram terasa nyaman adalah datang lebih awal. Idealnya, jamaah sudah berada di area masjid 2 hingga 3 jam sebelum azan pertama berkumandang. Mengapa? Karena semakin dekat dengan waktu sholat, arus manusia akan membludak dari berbagai penjuru dunia. Ribuan jamaah tumpah ruah dari setiap arah, mulai dari hotel sekitar masjid, jalur terowongan, hingga jalan utama menuju pelataran Ka'bah. Datang lebih awal tidak hanya soal mendapatkan tempat sholat yang strategis, tetapi juga menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap tenang. Kamu bisa memilih posisi terbaik, menunaikan sholat sunnah, berzikir, atau membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah dimulai. Pastikan kamu memakai pakaian yang ringan, longgar, dan sopan, serta membawa botol air kecil untuk menghindari dehidrasi. Hindari membawa barang berlebihan, karena petugas keamanan akan memeriksa setiap bawaan. Datang lebih awal juga membuatmu terhindar dari dorongan massa yang sering terjadi saat pintu-pintu masjid mulai ditutup karena penuh. Dengan langkah sederhana ini, kamu bisa merasakan ketenangan dan kekhusyuan luar biasa, menyatu dalam lautan jamaah yang datang hanya untuk satu tujuan, beribadah di rumah Allah dengan hati yang damai. Sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa Masjidil Haram memiliki lebih dari 100 pintu dan area sholat yang tersebar di berbagai lantai? Karena itu, memilih jalur dan lokasi sholat menjadi hal penting agar ibadahmu berlangsung tenang dan aman. Jika kamu datang lebih awal, cobalah masuk melalui pintu utama seperti Bab Malik Abdul Aziz atau Bab Al-Fath. Namun jika area bawah sudah penuh, lantai 2, 3, atau rooftop bisa menjadi pilihan terbaik.
Bagi jamaah yang tidak kuat berdesakan, hindarilah area mataf atau sekeliling Ka'bah karena biasanya sangat padat, terutama menjelang azan. Pilihlah area dalam masjid yang tetap menghadap kiblat, dengan ventilasi udara lebih baik dan akses keluar yang mudah. Jangan lupa catat nomor pintu masuk atau foto titik masukmu, karena banyak koridor di Masjidil Haram tampak serupa dan bisa membuat jamaah tersesat saat keluar. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, manfaatkan layanan kursi roda dan petugas resmi yang siap menuju area sholat yang aman. Ingat, kenyamanan dan keselamatan adalah bagian dari adab beribadah. Dengan memilih lokasi dan jalur dengan bijak, kamu bukan hanya menjaga diri, tapi juga membantu menciptakan suasana ibadah yang tertib dan penuh ketenangan di rumah Allah. Sahabat Muslim, ketika azan kedua berkumandang dan khotib naik ke mimbar, inilah saatnya kita benar-benar menjaga adab. Masjidil Haram bukan sekedar tempat sholat, ia adalah pusat ibadah dunia, tempat jutaan orang menundukkan kepala di hadapan Allah. Saat khutbah dimulai, diam dan fokuslah. Jangan berbicara, mengobrol, atau bahkan menatap ponsel. Rasulullah bersabda, barang siapa berkata kepada temannya saat khutbah, diamlah, maka ia telah sia-sia. Artinya, sekadar menegur pun bisa mengurangi pahala Jumat kita, apalagi jika sampai sibuk merekam atau bermain gawai. Gunakan waktu khutbah untuk merenung dan memperbaiki diri. Dengarkan pesan khotib dengan hati terbuka, karena bisa jadi itu nasihat yang Allah kirimkan khusus untukmu. Setelah imam mengucap salam, jangan langsung berdesakan keluar. Berzikir dan berdoalah di tempatmu. Biarkan arus jamaah mereda perlahan. Ingat, menjaga kesabaran setelah sholat adalah bagian dari adab pula. Dengan menahan diri, kamu bukan hanya menjaga keselamatan, tapi juga memuliakan rumah Allah dan menjaga kekhusyukan ibadahmu. Sahabat Muslim, menjaga kesehatan dan keamanan diri saat berada di Masjidil Haram bukan sekedar soal kenyamanan, tapi bagian dari ibadah itu sendiri. Bayangkan, jutaan orang berkumpul dalam satu area suci dengan suhu yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, tubuh yang lelah atau dehidrasi bisa membuat seseorang mudah jatuh sakit, bahkan pingsan di tengah lautan jamaah. Karena itu, pastikan kamu minum air putih yang cukup sebelum berangkat dan saat menunggu waktu sholat. Hindari minuman manis atau berkafein karena justru mempercepat dehidrasi. Gunakan pakaian longgar, berbahan adem, dan berwarna terang untuk memantulkan panas. Bagi jamaah pria, bawalah sajadah kecil agar tidak duduk langsung di lantai marmer yang panas. Selain itu, bawa kartu identitas jamaah atau ID hotel dan simpan di saku yang mudah dijangkau. Hal ini penting untuk memudahkan petugas jika kamu terpisah dari rombongan. Jika kamu membawa lansia, pastikan mereka memakai gelang pengenal dan berjalan di area yang aman. Gunakan masker ringan untuk melindungi diri dari debu dan kerumunan padat. Jangan ragu meminta bantuan petugas jika merasa lemah atau pusing. Ingat, di Masjidil Haram terdapat banyak petugas medis dan relawan yang siap menolong. Menjaga kesehatan bukan berarti mengurangi pahala. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah, tubuh yang sehat untuk beribadah. Dengan tubuh kuat dan hati tenang, sholat Jumatmu di Masjidil Haram akan terasa jauh lebih khusyuk dan bermakna. Sahabat Muslim, sholat Jumat di Masjidil Haram adalah momen luar biasa yang tak terlupakan. Namun, agar ibadah itu benar-benar bermakna, kita perlu disiplin, sabar, dan beradab. Mulai dari persiapan malam sebelumnya, datang lebih awal, hingga menjaga perilaku di masjid, semuanya adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Semoga tips ini membantu perjalanan umrohmu menjadi lebih nyaman, aman, dan penuh keberkahan. Bagikan video ini ke sahabat atau keluarga yang berencana umroh agar mereka juga siap menghadapi momen sholat Jumat di Tanah Suci. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah siap sholat Jumat di Masjidil Haram dan bagaimana rasanya? Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.